bagaimana cara mengurangi terkait dengan golput. Artinya kita memilih ini kan istilah wajib Pak ya, wajib Pak ya. Terkait dengan pemilu saya juga itu hak. Oh, pemilu itu hak ya. Ini sama dengan kita menjual harga diri kita selama 5 tahun ini 100.000, yang tentunya bertujuan untuk mengenalkan pada anak-anak bahwasanya demokrasi itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa, pemilihan presiden atau pemilihan wakil rakyat, tidak, akan tetapi di setiap saat, di setiap lini kehidupan kita itu banyak terjadi proses demokrasi. Ancamannya tidak main-main itu. Diancam penjara 3 tahun dan denda 1 miliar. Ada duitnya enggak? Itu kan salah satu money politik. Nah, harapan kami jangan sampai lah anak-anak didik kita itu terjerumus dengan hal yang seperti itu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pagi hari ini kita akan jumpa lagi dalam acara seperti biasa, Spend Saja Podcast Show. Jadi ini wadah buat anak-anak buat media, buat komunikasi, anak-anak belajar public speak dan anak-anak belajar berliterasi. Dan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, yaitu beliau adalah orang nomor 1 terkait dengan pemilu, yaitu Bapak Ishak. Benar gak Pak? Oke. Bagaimana kabarnya Pak Ishak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Beliau ini adalah Ketua KPUD Sidoarjo. Dan hari ini selain Pak Ishak juga ditemani oleh Bapak Kepala Sekolah kita yang hebat, yaitu Bapak Mat Nuri, SPDMM. Sehat Pak Nuri? Alhamdulillah. Sehat Pak Bagus. Alhamdulillah sehat. Baik, biar kita lebih akrab nantinya, anak-anak juga tahu narasumber atau bintang tamu yang hadir hari ini. Monggo untuk mempersilakan untuk perkenalan terlebih dahulu. Pak Ishak terlebih dahulu, monggo dipersilakan. Saya Muhammad Ishak. Sekarang ada di KPU Kabupaten Sidoarjo sebagai Ketua KPU di Kabupaten Sidoarjo. Ketua KPU Kabupaten Sidoarjo. Asli Sidoarjo nggih Pak? Asli Sidoarjo, kalau alamat saya di Muduran. Di Desa Antal Sewu, Kecamatan Muduran. Siap, berarti dekat ini Pak, kantor sama itu ya, sama rumah? Lumayan dekat. Kita sama Pak Camat Jabon tetangga. Alhamdulillah bisa jadi sahabat ini, tetangga rumah juga. Berikutnya monggo dipersilakan Pak Nur untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Assalamualaikum, saya Mat Nuri SPD MM selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Jabon, dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa membersamai beliau untuk bisa sharing ilmu tentang pemilihan umum di SMP Negeri 1 Jabon. Luar biasa sekali. Jadi pagi hari ini hari yang luar biasa bagi anak-anak kita nggih Pak. Terutama terkait dengan yang namanya sosialisasi terkait dengan pemilihan umum, yaitu mengimplementasikan langsung sistem demokrasi yang berada di satuan pendidikan kita. Jadi langsung saja mungkin pertanyaan yang pertama nih, buat Abah Nuri. Ini kan sekolah kita kan sekolah penggerak, otomatis menerapkan yang namanya P5, Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila, dan kebetulan sekolah kita pada pagi hari menerapkan tema suara demokrasi. Suara demokrasi yang diaplikasikan yaitu pemilihan sang pemimpin atau ketua OSIS. Mungkin Pak Nuri bisa menceritakan persiapan untuk menerapkan P5 suara demokrasi di sekolah kita seperti apa? Monggo dipersilakan. Hari ini adalah pelaksanaan P5 proyek profil pelajar Pancasila yang bertajuk Suara Demokrasi untuk kelas 8. Kelas 8. Tentunya untuk mempersiapkan ini itu kita harus saling koordinasi dengan tim P5 pelaksanaan yang ada di SMP Negeri 1 Jabon. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita koordinasi dengan tim, sosialisasi kepada Bapak Ibu guru, karena ini kelas 8 khususnya pada wali kelas 8 itu. Yang kedua Pak Bagus, tentunya kami sebagai legalitas menerbitkan SK
di mana SK ini nanti untuk sebagai acuan landasan pelaksanaan P5 tahun ini di kelas 8. Tentunya yang bertujuan, kenapa diadakan untuk kelas 8 yang ini, yang tentunya bertujuan untuk mengenalkan pada anak-anak bahwasanya demokrasi itu tidak hanya terjadi pada orang dewasa, pemilihan presiden atau pemilihan wakil rakyat, tidak, akan tetapi di setiap saat, di setiap lini kehidupan kita itu banyak terjadi proses demokrasi. Betul. Semacam di RT, RW, apalagi Pak Lurah, kan begitu. Iya, siap. Kemudian di sekolahan kita itu tidak lepas dari pemilihan OSIS, pemilihan pemilihan ketua kelas dan lain sebagainya. Dan bahkan di kepramukaan memilih ketua, di Paskibra, Paskibra milih ketua, itu semua tidak lepas dari demokrasi. Oleh karena itu kami mengenalkan kepada anak-anak agar paham bahwa di kehidupan sosial ini dalam memilih pemimpin itu tidak sembarangan, sehingga menghasilkan sesuatu produk pimpinan yang berkualitas. Bagus. Siap, gitu. Luar biasa sekali. Jadi kita belajar menerapkan sistem demokrasi tidak harus menunggu usia 17 tahun Pak ya. Jadi usia SMP pun 15-14 bahkan anak-anak sudah bisa menerima yang namanya sistem demokrasi. Baik, langsung saja ke Pak Ishak sekarang. Sekolah kita ini sudah menerapkan yang namanya suara demokrasi, pemilihan sang pemimpin. Mungkin ini juga buat wawasan anak-anak untuk literasi Pak Ishak. Mungkin Pak Ishak bisa menjelaskan KPU itu apa sih? Kemudian dan tugas fungsinya seperti apa? Monggo Pak Ishak, silakan. Ya, terima kasih. KPU itu adalah penyelenggara pemilu. Penyelenggara pemilu yang tugas pokoknya adalah melaksanakan seluruh proses dan tahapan pemilu di negara kita. Yeah. Terkait dengan kegiatan hari ini sebetulnya KPU juga punya program yang sama untuk melakukan pendidikan politik maupun pendidikan pemilih pada anak usia dini. Maka kalau boleh jujur begitu, saya merasa sangat bersyukur. Siap. Kalau kami di KPU sebagai penyelenggara ini diberi kesempatan untuk menyampaikan materi-materi terkait dengan proses demokrasi di negara kita. Yang harapannya seperti disampaikan oleh Pak Ahmad Nuri tadi, ini juga bisa diadopsi dalam proses demokrasi di sekolah. Ini kan gayung bersama. Yeah. Kita harapkan kita temunya nanti di sana. Kemudian kalau kami secara luas begitu, kami menyelenggarakan pemilu di tingkat nasional sampai di tingkat kabupaten. Kita berharap, tadi kita sudah banyak komunikasi dengan anak-anak di siswa SMPN 1 Jabon ini. Kita juga berharap bahwa mereka juga menerapkan hal yang sama. Minimal mulai belajar menjadi penyelenggara di tingkatan masing-masing. Barangkali beliau nanti anak-anak juga berkesempatan menggantikan saya di KPU. Siap, amin. Jadi intinya anak-anak juga betul sekali, artinya anak-anak ini nanti terjun langsung sebagai panitia gitu Pak ya. Okay. Panitia. Perlu tidak Pak Ishak, jadi anak-anak itu kan misalnya di KPU itu kan ada divisi-divisinya. Perlu tidak anak-anak menerapkan atau diberikan wawasan terkait dengan divisi-divisinya? Anak-anak ngapain saja sih? Dan divisi apa saja yang diselenggarakan pada saat pemilihan umum seperti ini atau pemilu yang dilaksanakan di sekolah seperti ini? Ya. Kalau di KPU itu kan ada 5 divisi. 5 divisi. Yang pertama adalah divisi terkait dengan keuangan umum dan sebagainya, biasa kita sebut dengan divisi KUL. Divisi KUL. Ini yang mengelola dan merencanakan terkait dengan keuangan. KUL ini di samping keuangan juga logistik, juga menyiapkan terkait dengan logistik pemilu. Yang pertama. Yang kedua ada divisi yang namanya divisi teknik. Divisi teknik ini sebagai pelaksananya bagaimana, aturannya bagaimana, ketika orang mau ke TPS apa yang dilakukan, kemudian saat di TPS itu apa yang dilakukan sampai keluar dari TPS dan saat proses penghitungan. Ini wilayah divisi teknis. Yang kedua ada divisi data. Yang ketiga, divisi data ini berkaitan dengan datanya, terutama di data pemilih.
bagaimana kemudian di divisi data ini melakukan verifikasi pada calon-calon pemilih. Calon pemilih ini memenuhi syarat atau tidak dan lain sebagainya. Ini perlu ada verifikasi sampai kalau memungkinkan ada verifikasi faktual. Kalau di kita biasanya kita sebut dengan pencocokan dan penelitian coklit yang ada dilakukan di tiap-tiap warga secara langsung. Kemudian ada divisi hukum juga. Divisi hukum ini nanti akan melihat bagaimana ada potensi-potensi yang terkait dengan hukum, mempersiapkan aturan-aturannya. Yang mempersiapkan aturan, kemudian kalau ada potensi hukum, ini adalah wilayah di divisi hukum, itu yang keempat. Yang terakhir ada divisi sosialisasi dan sumber daya manusia. Divisi sosialisasi ini yang memberikan pemahaman, memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara luas bagaimana proses pemilu mulai awal sampai akhir. Sekaligus divisi ini menangani SDM kita, menyiapkan SDM, menyiapkan orang-orangnya sebagai penyelenggara baik di tingkat kecamatan, di tingkat desa maupun nanti di tingkat TPS. Kita juga berharap bahwa dalam proses begini di sekolah juga begitu. Nanti ada bisa dikelompok-kelompokkan pembagian divisi atau pembagian begitu. Nanti siapa yang menangani terkait dengan daftar pemilih, siapa yang menangani terkait dengan logistiknya, kemudian kalau aturannya ini bagaimana, ini ada divisinya hukum juga, ada yang melakukan sosialisasi dan menyiapkan SDM-nya, ini juga ada. Yang terakhir yang paling penting menurut saya juga siapa yang nanti bagian tekniknya dalam hal proses pelaksanaan pemilu. Oh gitu, siap. Nanti bagaimana caranya menggunakan hak pilihnya, syarat-syaratnya bagaimana, kemudian teknik memilihnya dengan cara mencoblos, mencontrek atau lain sebagainya. Seperti mekanismenya ya, suaranya. Sampai pada saat penghitungan suara itu nanti di divisi teknik yang melakukan. Jadi semua itu berbasis digital ya Pak ya? Digital semua atau ada masih proses yang masih manual sementara ini? Kalau hari ini kita mencoba untuk digital semua. Digital semua, kecuali proses penggunaan hak pilihnya. Oh pemilunya gitu. Kan masih. Iya. Kalau tidak contreng coblos gitu. Iya, siap. Luar biasa, sangat detail sekali. Jadi ini juga perlu buat anak-anak siswa kita, Pak Nuri. Artinya dengan memperkenalkan divisi-divisi ini, anak-anak juga tahu nanti ya tugasnya harus ngapain, harus ngapain. Jadi sudah diplot-plot seperti itu, nanti bisa disampaikan pada ketua proyeknya. Untuk Pak Nuri sekarang, mungkin kendala yang dihadapi dalam pengaplikasian P5 Suara Demokrasi enten mboten di sekolah kita? Kalau kendalanya tidak begitu banyak Pak Bagus. Apalagi setelah kita mendapatkan pencerahan dari ketua KPU-nya sendiri. Ini kan tahun kedua pelaksanaan demokrasi gitu ya. Dulu tahun yang lalu pernah ya, sekarang yang kedua. Tentunya dulu itu sudah mendapatkan suatu pengalaman dari teman-teman KPU, sudah memberi motivasi dan sebagainya. Dan pelaksanaannya luar biasa. Harapan saya hari ini pun juga sama. Begini Pak SK, P5 ini mengutamakan aplikasi penerapan kompetensi anak-anak itu P5-nya. Jadi kayak semacam ketakwaan, akhlakul karimah, kemudian gotong royongnya, inovatif, semacam itu. Nilai karakternya gitu ya. Jadi kita bentuk nilai karakternya, apa yang disampaikan Pak SK tadi betul. Ini divisi ini bagaimana dia bertanggung jawab, maka akan membentuk suatu karakter. Dan inilah yang paling utama yang kita harapkan, bahwa anak-anak setelah melaksanakan P5 ini kemandiriannya ada, gotong royongnya ada, inovasinya ada, critical thinkingnya ada, sehingga mereka itu mempunyai jiwa-jiwa atau karakter-karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Luar biasa, sangat mendetail sekali ya Pak. Artinya kita tidak hanya menerapkan sistem demokrasi, tapi ada nilai karakter yang harus diterima sama anak-anak, dipelajari sama anak-anak. Seperti itu. Betul Pak Bagus. Jadi saya memang mengharapkan penanaman karakter itu lebih awal Pak, lebih awal gitu. Siap. Selanjutnya Pak Ishak nih,
ini juga saya pribadi juga belajar, artinya dulu saya olahraga Pak, jadi saya guru olahraga. Terus terang saya jarang sekali mengenal yang namanya istilah demokrasi, karena kalau tidak sekolah dulu saya juga hampir nggak tahu seperti apa demokrasi itu. Saya ini mendengar, jadi demokrasi itu kan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Ya, sedangkan yang diterapkan di Indonesia ini ada dua praktek demokrasi. Yang pertama adalah demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Mungkin Pak Ishak bisa memberikan pencerahan buat kami dan peserta didik kita, yaitu seperti apa sih demokrasi langsung dan tidak langsung, dan contohnya seperti apa Pak? Demokrasi langsung itu demokrasi yang kita memilih pemimpin secara langsung. Secara langsung artinya semuanya berhak untuk memilih seperti itu atau bagaimana? Kita memilih secara langsung dan hasilnya juga nanti akan kita mengetahui dan menikmati secara langsung juga. Ini yang kalau satu misal contoh kita memilih pemimpin mulai presiden sampai di bawah itu kan secara langsung. Kemudian yang kedua, kita ini kan yang kita milih perwakilan. Kita memilihnya itu pilih pemimpin kita di legislatif. Kalau terkait dengan keterwakilan, kita memilih wakil kita. Wakil-wakil kita ini yang kita harapkan bahwa kita bisa memberikan yang kita pilih ini betul-betul bisa mewakili kita bersama-sama. Maka dalam proses demokrasi seperti ini kita lebih mengedepankan kalau pilih pemimpin itu yang betul-betul kita pahami orangnya, kita pahami visi misinya, apa program kerjanya. Kecenderungan harus ada di sana, bukan yang lain. Meskipun di beberapa tempat ini kan justru yang lebih dominan, yang ada dominasi bagaimana yang mempengaruhi orang memilih itu sepertinya masih bukan itu. Betul. Kalau kita ngomong agak keras begitu ya, hari ini masyarakat masih bertumbuh pada proses money politik, meskipun itu dilarang oleh undang-undang. Undang-undang kita kan jelas melarang bahwa siapapun yang melaksanakan atau menerima atau memberi money politik atau politik uang itu ancamannya tidak main-main itu. Diancam penjara 3 tahun dan denda 1 miliar. Itu ancamannya itu. Tapi di undang-undang ini juga menurut saya ini kan juga agak susah kita terapkan bersama-sama. Maka partisipasi dari seluruh masyarakat yang kita perlukan. Meskipun ancamannya begitu kan masih saja yang melakukan. Menarik ini Pak Ishak, artinya money politik ini salah satu tren yang lagi trending saat ini. Bahkan saya cukup menggelitik kemarin, bahkan siswa kita ketika ada sosialisasi ada satu celetukan, entah itu bercanda atau serius saya juga nggak tahu, atau pasti kalau meskipun bercanda atau serius mereka kan jelas di rumah sering mendengar akan hal itu. Ketika ada sosialisasi tentang pemilihan sang pemimpin atau ketua OSIS ini ada celetukan, ada duitnya enggak? Itu kan salah satu money politik. Nah, harapan kami jangan sampai lah anak-anak didik kita itu terjerumus dengan hal yang seperti itu. Mungkin Pak Ishak bisa menyiasati atau bisa memberikan pemahaman terkait dengan money politik agar tidak menyebar, terutama budaya. Jangan sampai membudaya sampai di kalangan anak-anak seperti ini. Mungkin Pak Ishak punya tips. Ya, kalau dari kami selaku penyelenggara, ini kan selalu memberikan sosialisasi, menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan bahaya money politik. Yang kedua terkait dengan konsekuensi barang siapa yang memberikan maupun menerima money politik itu kan ancaman hukumannya jelas. Nah, kalau nanti bisa dibuktikan di muka hukum. Saya selalu menyampaikan dengan ilustrasi. Orang menerima money politik itu sama dengan menjual harga diri, menjual diri pada calon yang bersangkutan. Ilustrasi saya juga tadi saya sampaikan kepada anak-anak kita di SMPN 1 Jabon. Saya contohkan begini. Kalau kita menerima uang 100.000 dari calon itu, uang 100.000 ini sama dengan kita menjual harga diri kita selama 5 tahun ini 100.000. Kita coba kita ajak teman-teman itu kan membreakdown. Ini selama 5 tahun. Kalau 1 tahun berapa kira-kira
harga diri kita betul. Saya sampaikan begitu. Kita breakdown, kalau 5 tahun itu 100.000, 1 tahun itu kita hanya diberikan harga diri kita ini hanya dihargai 20.000. Ini dalam 1 tahun. Kita coba breakdown kembali. Dalam 1 bulan kira-kira berapa rupiah harga diri kita jual sama orang yang memberikan kita money politik. Kalau dalam 1 bulan itu kan sama dengan 20.000 dibagi 12 bulan. Itu ketemunya cuma 1.666 rupiah. Saya sampaikan selalu dalam 1 bulan sama dengan kalau kita menerima 100.000 dari calon, itu kita menjual harga diri kita selama 1 bulan seharga 1.666. Coba kita breakdown kembali menjadi 1 hari 1 misalnya. Saya selalu begitu setiap saya menyampaikan materi. Sama dengan kalau kita menerima uang 100.000 dari calon, dalam 1 hari itu sama dengan kita menjual diri kita seharga 55 rupiah. Saya selalu sampaikan juga, masa harga diri kita dihargai 55 rupiah lebih mahal daripada 1 permen ini. Iya, betul. Saya selalu memberikan motivasi begitu, memberikan kesadaran pada masyarakat maupun kepada anak-anak kita. Kalau misal ada kesempatan seperti ini kita menyampaikan di sekolah-sekolah. Harapannya tadi juga saya sampaikan. Setelah ini anak-anak ya, tolong sampaikan ke saudara, ke bapak dan ibu jenengan. Kalau menerima uang 100.000 dari calon itu sama dengan bapak sampean, ibu sampean itu menjual diri sama calon itu seharga 55 rupiah per hari. Masa jenengan ikhlas itu? Saya sampaikan begitu. Ilustrasi itu harus kita berikan memang untuk masyarakat biar lebih paham, terutama anak-anak kita. Terus terang baru hari ini saya tahu ilustrasi seperti itu. Memang kredibilitas kita turun drastis, Pak. Kalau misalnya kita memahami akan apa itu jeleknya namanya money politik seperti itu. Berikutnya tren yang kedua nih, Pak. Tren yang kedua. Jadi istilah golput itu kan masih banyak, masih banyak. Di kalangan anak muda pun, di usia saya pun, di usia teman-teman saya sepantaran pun, golput itu masih sangat banyak. Alasannya entah bekerja kah, entah itu nggak tahu profilnya, nggak tahu visi misinya dan lain-lain. Mungkin Pak Ishak punya tips juga bagaimana dan memberikan pemahaman buat anak-anak kita di peserta di SMP 1 Njabon, bagaimana cara mengurangi terkait dengan golput. Artinya kita memilih ini kan istilah wajib, Pak. Wajib, Pak. Terkait dengan pemilu. Saya juga pemilu itu hak. Oh, pemilu itu hak, ya. Tapi golput itu kan jangan sampai terjadi meskipun itu hak pemilih itu. Jadi mungkin mempunyai tips bagaimana cara untuk mengurangi yang namanya golput terutama di lingkungan kita kecil kita di SMP 1 Njabon, yang lebih luas lagi berarti di Indonesia bahkan seperti itu. Ya. Karena begini, terkait dengan golput ini, kami di penyelenggara KPU mungkin juga Bawaslu juga melakukan hal yang sama, melakukan sosialisasi pada masyarakat. Kalau di KPU itu kan sosialisasi ini di seluruh segmen kita lakukan sosialisasi. Sosialisasi mulai dari pusat sampai di segmen yang terakhir adalah berbasis keluarga. Berbasis keluarga itu kita ketemu secara langsung, berdiskusi, berdialog secara langsung dengan warga, baik itu melalui RT, RW dan Dasawisma yang lebih kecil. Kita sampaikan terkait dengan proses pemilu itu. Yang kedua, biasanya kan yang golput ini, mohon maaf, kalau di Kabupaten Sidoarjo itu kalau mengacu pada pemilu tahun 2019 kemarin, yang terakhir itu Pak, yang terakhir 2019, alhamdulillah kita ini tingkat partisipasinya lumayan tinggi, 81,8, mendekati 82%. Ini tentu adalah kerja kita bersama. Tapi kita juga tidak memungkiri kalau masih ada orang itu kalau golput itu lebih senang. Orang itu kadang-kadang dengan golput itu bisa lebih gagal begitu kan. Terutama di kalangan pemilih pemula atau pemilih pemuda. Kadang-kadang orang ini kan tidak paham. Masyarakat kita masih banyak yang tidak paham kalau kehidupan kita ini sebetulnya, kita ini mulai dari tidur sampai tidur lagi, ini seluruhnya ditentukan oleh proses politik. Maka masyarakat harus tahu biaya pendidikan anak, siapa penentunya, harga BBM, siapa penentunya. Harga apapun di negara ini adalah keputusan politik. Maka
Ada penyair dari Jerman menyatakan bahwa orang yang abeh terhadap persoalan politik atau persoalan politik ini adalah sebodoh-bodohnya orang, begitu. Karena dia tidak tahu. Dengan dia golput tidak peduli dengan proses politik itu, kita justru yang kita khawatirkan kalau orang-orang baik seperti kita ini, orang-orang baik, katakan kita orang baik ini tidak menggunakan hak pilihnya, dan yang menggunakan hak pilihnya itu orang-orang yang menurut kita tidak baik, kira-kira yang dipilih itu orang baik atau orang tidak baik? Tentu kan orang tidak baik. Orang tidak baik, kan, betul. Kalau yang dipilih itu orang tidak baik, tentu bagaimana nasib negara kita kalau dipimpin orang yang tidak baik. Maka harapan kita semua di penyelenggara maupun secara pribadi, saya mengajak orang-orang baik yang merasa baik ini, mari berduyun-duyun datang ke TPS untuk tidak golput, menggunakan hak pilihnya. Saat menggunakan hak pilihnya tidak karena manipolitiknya, tapi karena tahu orangnya, tahu visi misinya, tahu program kerjanya, sehingga nanti kebaikan-kebaikan yang kita tanamkan, yang kita keluarkan ini betul-betul akan menjadi kebaikan kita bersama-sama, terutama dalam proses penataan demokrasi di negara kita. Luar biasa sekali. Artinya metode sebenarnya sudah diterapkan, bahwa sosialisasi seperti itu sudah diterapkan. Bahkan saya melihat, bahkan di TV saya sering lihat di TV itu, biar menarik masyarakat atau warga di Indonesia ini untuk datang ke TPS, banyak sekali cara. Artinya ada yang pakai baju adat, ada yang istilahnya kan pesta demokrasi, agar tertarik orang-orang atau warga masyarakat itu bisa hadir di TPS terdekat untuk melakukan hak pilihnya. Berikutnya Pak, terkait golput, ada nggak sih persentasenya biar hak pilih dari warga itu bisa diakui di ACC gitu, artinya berapa persen? Artinya kalau misalnya golputnya 50% gitu, bagaimana Pak? Bisa diterima tidak untuk hak pilihnya mereka itu? Sebetulnya berapapun masyarakat yang golput dalam proses pemilu tidak pengaruh apa-apa. Berarti tetap ACC Bang ya? Karena siap berapapun yang menggunakan hak pilihnya, ya itu yang akan diakui. Yang diakui. Maka kalau tidak ada konsekuensi apapun kan ya juga percuma kita golput. Kan juga tidak merubah apa-apa. Dengan golput apa yang bisa kita rubah? Betul. Justru dengan menggunakan hak pilih itu ada yang bisa kita rubah. Kalau kita menganggap bahwa sistem atau yang A, B calon ini tidak baik, kita gunakan hak pilihnya supaya mereka yang kita anggap tidak baik itu bisa diganti dengan orang-orang baik. Dengan golput itu tidak ada. Bukan solusi. Golput itu bukan solusi. Dulu saya pernah menjumpai waktu itu pemilu tahun berapa, 2014 atau berapa saya lupa waktu itu. Jadi ada dua kayak pemilihan banyak kemudian dikerucutkan karena persentasenya hampir sama gitu loh Pak. Waktu itu presiden kalau nggak salah. Akhirnya dilakukan pemilihan ulang. Itu dasarnya apa Pak? Kok bisa dilakukan seperti itu? Apakah di awal memang ada ketentuan seperti itu atau bagaimana? Dulu kan awalnya banyak pemilihnya, calon pemilihnya kan banyak. Setelah itu karena persentasenya dua ini selisihnya tidak banyak, akhirnya dilakukan pemilihan ulang kalau tidak salah. Itu kan pernah terjadi Pak. Ya, kalau di Pilpres itu kan memang begitu. Kalau di Pilpres itu syaratnya menang itu kan harus didukung 50% plus 1. 50% plus 1 suara sah. Nah, suara yang menggunakan hak pilihnya. Kalau kemudian misal ada 3-4 calon, kan memungkinkan tidak. Memungkinkan tidak 50% plus 1 itu tadi. Maka biasanya begitu ada 2 putaran untuk Pilpresnya. Memang regulasinya seperti itu? Regulasinya begitu, menurut Undang-Undang 7 tahun 2017 begitu. Ada regulasi yang mengatur kalau Pilpres itu calonnya kalau tidak memenuhi 50% plus 1 itu akan ada pemilu ulang. Terakhir nih Pak, jadi di golput tadi kan otomatis surat suara itu kan tidak dipakai. Itu langkah berikutnya dari surat suara itu nantinya akan dilarikan kemana? Karena artinya ketika surat tidak dipakai kan cenderung akan terjadi yang namanya kecurangan nantinya. Mungkin Pak Iskak bisa memberikan pemahaman bagi kami terkait tentang hal itu. Nanti di dalam proses rekap di TPS itu kan di sana dihitung. Surat suara yang terpakai berapa, surat suara yang tidak terpakai di berapa. Ini kan semua nanti juga akan ditandai.
maka itu akan dikelompok-kelompokkan begitu kan, sehingga kekhawatiran masyarakat bahwa surat suara yang tidak terpakai ini tidak terpakai kemudian dicoblos dan lain sebagainya, insya Allah tidak. Kalau saya yakin lah kalau di Sidoarjo atau di Jawa Timur ini sulit untuk melakukan itu. Berarti benar-benar diamankan ya? Ya, betul-betul diamankan. Jangankan yang begitu, kalau satu misal kita cetak surat suara, DPT kita satu misal 1 juta begitu kan. Kalau DPT kita hari ini kan 1.461.000 banyak. Kalau DPT, kalau kita cetak surat suara 1 juta satu misal begitu, ternyata kalau kita hitung, kita lipat ada sisanya. Ini kemudian bagaimana sisanya surat suara ini? Ini kita kumpulkan seluruh stakeholder, kita kumpulkan, kita bakar bersama-sama sisa. Oh, berarti tidak disimpan langsung dibakar? Tidak. Pada saat itu juga atau bagaimana? Pada saat itu juga. Jadi DKPU itu tidak akan pernah untuk menyimpan surat suara sisa. Oh gitu. Berarti aman, artinya tidak ada lagi yang terjadi kecurangan kalau di daerah kita gitu ya? Kalau di kita insya Allah begitu. Yes. Ini ada pertanyaan titipan nih Pak Isa. Pak Isa. Jadi ada pertanyaan, bagaimana proses penentuan pemenang dalam sebuah dapil? Mungkin Pak Ishak bisa memberikan pencerahan buat kami. Ya, terkait dengan proses penentuan pemenang terkait dengan dapil ini, berarti kita bicara terkait dengan DPR ini ya. Betul. Dapil DPR. Kalau di Kabupaten Sidoarjo ini kan ada 6 daerah pemilihan atau 6 dapil. Dapil itu kecamatan gitu Pak? Dapil ini gabungan dari kecamatan. Kalau di Sidoarjo kebetulan gabungan dari kecamatan. Satu dapil itu berapa kecamatan? Tergantung bagaimana kemudian jumlah pemilih di kecamatan tersebut. Bisa ada yang cuma 2 kecamatan, 3 kecamatan, 4 kecamatan. Yeah. Jadi tergantung dari pemerataan pemilih di masing-masing kecamatan dan penggabungan itu sendiri. Di Kabupaten Sidoarjo ini kan ada 6 dapil. Yang pertama adalah dapil 1 itu meliputi Sedati, Budukan dan Sidoarjo. Kemudian dapil 2 itu mulai Candi, Tanggulangin, Jabon, dan Porong, dan seterusnya ada 6 dapil itu. Bagaimana kemudian kita menghitung? Kita menghitung kira-kira nanti dapil ini cara menghitungnya yang jadi anggota legislatif itu siapa? Itu bagaimana caranya menghitungnya? Cara menghitungnya itu ada sistem yang konversi. Suara menjadi kursi. Kalau hari ini kita masih memakai Sunlight atau Sunlight G. Itu pembagiannya dari seluruh surat suara yang sah di dalam satu dapil itu kita bagi dengan rumus Sunlight itu. Dibagi 1, 3, 5, 7 dan seterusnya sampai habis kursi itu. Dari proses pembagian itu kita satu misal dibagi 1, ini dari dibagi 1 ini siapa yang paling tertinggi, kemudian dibagi 3 dan sebagainya. Ada rumus pembagiannya begitu. Ada sistemnya ya Pak ya, ada regulasinya juga. Dan itu tidak mungkin penyelenggara bisa memainkan begitu, mungkin karena sudah ada sistemnya. Iya, berarti secara digital udah kita masukkan suaranya tadi, otomatis nanti akan terbagi secara otomatis. Ya, kalau pembagiannya jelas terkait dengan suara atau direkap itu. Hari ini insya Allah nanti kita juga akan menggunakan yang namanya e-rekap. E-rekap. Ya, menggunakan e-rekap. Jadi kalau dulu kan orang selalu ngejar-ngejar yang namanya form C1, form rekap di tingkat kecamatan itu. Nanti saya pikir tidak begitulah, karena bahan rekap kita nanti langsung di plano itu. Plano yang kita tempelkan di masing-masing TPS itu dengan aplikasi yang namanya e-rekap itu kita hanya foto saja. Ini secara langsung terintegrasi di pusat. Suaranya otomatis. Meskipun ini yang tetap yang akan kita gunakan proses penghitungan itu yang manual. Tapi kalau sudah ada yang tersistem begini, insya Allah tidak akan jauh dari sana. Andaikan ada kesalahan-kesalahan, kalau dulu kan kesalahan menghitung di tingkat kecamatan satu misal,
kita selalu cari C1 untuk kita cari bandingan. Nanti tidak begitu. Bukan C1 lagi, langsung plano di TPS. Langsung terakhir tadi yang plano tadi. Iya. Sehingga orang lebih paham dan lebih tahu sebetulnya berapa sih suara yang dihitung plano. Maka kita selalu menyampaikan pada partai politik beserta pemilu maupun masyarakat dan seluruh stakeholder, saat penulisan plano ini harus benar-benar clear. Kalau mau clear-clearan jadi plano itu, di plano itu. Kita banyaklah pengalaman, satu misal orang tidak percaya dengan hasil pemilu, tidak percaya dengan C1 maupun plano. Itu saya pikir karena memang orang kalau berniat jahat kan ya bisa saja. Betul. Di pengalaman beberapa tahun yang lalu kita selalu menemukan C1 yang sudah dimodifikasi kemudian di-share begitu. Itu masih banyak, tapi itu dinamika yang pasti terjadi. Betul. Dan saya yakinkan pada seluruh pemilih di Kabupaten Sidoarjo, proses kalau di kita insya Allah clear berapa. Tapi pernah nggak sih Pak ada yang protes gitu, nggak terima gitu lah, artinya ketika sudah ada di plano tadi, udah difoto, udah diangkat ke pusat, ternyata nggak terima dari beberapa oknum. Ada pernah nggak terjadi seperti itu Pak? Kalau setiap pemilu itu kan pasti ada. Iya. Dinamika pemilu itu ya pasti ada orang yang menerima dan tidak menerima. Tergantung bagaimana kita sebagai penyelenggara meyakinkan bahwa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan peraturan. Kalau kita sudah melakukan sesuai dengan peraturan, apapun yang terjadi kan kita harus siap dengan konsekuensinya. Dan alhamdulillah di Kabupaten Sidoarjo selama ini kita clear terhadap hal begitu. Kita selalu diprotes. Saya ini kan juga seringkali, satu misal disengketakan orang sampai di tingkat MK, Sidoarjo pernah, kita juga pernah di DKPP kan di Jakarta sana. Tapi alhamdulillah meskipun kita pernah di DKPP kan hasilnya kita direhabilitasi. Ketika kita disengketakan di MK kita juga tidak terbukti bersalah. Karena sesuai prosedur semuanya Pak. Siap. Karena penyelenggara itu kan ya harus tidak boleh modifikasi apapun. Betul, harus real. Karena kita ini penyelenggara itu adalah pelaksana undang-undang. Apapun bunyi undang-undangnya kita laksanakan. Sudah disumpah berarti. Kemudian ini Pak, kadang-kadang pemimpin itu kan kadang-kadang diboyong sama yang namanya partai politik nih. Partai politik. Apa sih peranan partai politik dalam sebuah pemilu itu seperti apa Pak? Mungkin Pak Ishak bisa menceritakan. Stakeholder pemilu itu kan ada 3. Yang pertama penyelenggara, yang kedua pemilih, yang ketiga peserta. Jadi ketiga stakeholder ini yang sangat berperan. Tugas partai politik adalah menyiapkan kader-kader partai politik untuk ditampilkan dalam kontestasi politiknya, dalam pemilunya. Kita selalu berharap bahwa partai politik ini dalam proses penjaringan dalam rekrutmen itu sudah clear lah, tidak ada persoalan, sehingga nanti kita di penyelenggara maupun pemilih ini bisa disuguhi oleh calon-calon yang betul-betul qualified. Ini kan pada akhirnya tetap ada di pemilih. Sebaik dan seburuk apapun calon pemimpin yang ditawarkan oleh partai politik ini kembali lagi pada pemilih. Pemilih mau menerima atau tidak. Kuncinya di sana. Kalau kami di penyelenggara ini kan hanya melakukan prosesnya, melakukan kewajiban kami, menyuguhkan proses mulai tahapan pertama perencanaan sampai pelaksanaan. Ketika pelaksanaan kita selesai, tanggung jawab hasilnya itu kan tanggung jawab kita semua. Tanggung jawab KPU selaku penyelenggara, apakah KPU kemarin ada main-main, ada proses verifikasinya, proses macam-macamnya, kemudian tanggung jawab partai politik untuk menyuguhkan calon-calon yang betul-betul baik dan sebagainya. Yang terakhir tentu tanggung jawab kita bersama masyarakat yang memilih. Betul, harus kembali lagi nanti ke masyarakat. Kalau di Sidoarjo sendiri ada berapa partai Pak? Kalau di Sidoarjo ini kan kalau kita secara nasional ada 18 partai politik. Di Sidoarjo ini 18 partai politik itu seluruhnya ada kepengurusannya dan seluruhnya ada calonnya, meskipun ada yang calonnya sedikit, ada yang calonnya maksimal. Kalau misalnya nih, saya orang awam nih, nggak tahu, nggak ada partai politik yang membackingi saya. Kalau misalnya saya pengen jadi pemimpin, apakah diperbolehkan seperti itu Pak? Boleh. Independen. Boleh. Jadi kan begini, kalau di proses pemilu itu, yang pertama kan yang kita pilih itu presiden. Presiden kan aturannya itu kan ada.
kemudian DPR. Kalau DPR ini yang wajib melalui partai politik. Yang ketiga ada yang namanya DPD. DPD ini kan secara mandiri kan, secara mandiri. Tanpa diusung partai politik kalau DPD. Kalau DPD tidak perlu diusung partai politik, dan tidak boleh diusung partai politik. Oh gitu, regulasinya seperti itu. Oh iya, siap. Luar biasa sekali, keren. Terus saya baru tahu kali ini. Mungkin Pak Ishak ini buat anak-anak nih punya mungkin bisa memberikan motivasi atau tips biar kegiatan P5 Suara Demokrasi yang mengusung tema pilihan pencarian seorang pemimpin. Mungkin Pak Ishak punya tips dan motivasi buat anak-anak nanti biar kegiatan ini sukses ke depannya. Ya tadi yang tadi saya sampaikan tadi yang pertama harus dibentuk panitianya. Panitianya apakah ngadopsi dengan apa yang sudah dilakukan oleh KPU dengan membuat divisi-divisi itu. Tentu semua kegiatan ini bisa berjalan dengan baik kalau dimulai dari perencanaannya dulu. Perencanaannya sudah baik atau tidak. Perencanaan ini nanti yang menentukan bagaimana kemudian kita mengimplementasi dari pelaksanaannya. Kalau perencanaan bagus, insya Allah pelaksanaan juga bagus, hasilnya bagus. Maka kita berharap bahwa pada proses pemilih pemula di sekolah-sekolah ini mulai mengadopsi lah. Tentu tidak semuanya bisa. Satu misal, ada yang berfungsi sebagai partai politik. Sebagai partai politik itu adalah sebuah lembaga yang menyuguhkan calonnya. Ini bisa dari kelas-kelas. Siap. Partai politiknya bisa dari partai politik kelas A, kemudian partai politik kelas B dan lain sebagainya. Ini daftar partai politik atau kelas-kelas ini di sana menentukan ada proses rekrutmen penjaringan bakal calon yang dimunculkan gitu. Sehingga nanti apa dari masing-masing kelas yang kita bisa analogikan itu bahwa miniatur partai politik itu muncul calon-calon yang ditampilkan dan akhirnya calon-calon yang ditampilkan masing-masing kelas sebagai miniatur partai politik itu bisa berprestasi di tingkat yang lebih tinggi dan itu nanti hasilnya bagaimana ya terserah pemilih, maksudnya terserah pemilih. Siapa luar biasa sekali pertemuan kita hari ini, artinya sangat banyak wawasan, sangat banyak pengetahuan, artinya nanti bisa buat bahan literasi juga Pak Ishak, Pak Nuri, buat anak-anak. Artinya kita harus melek yang namanya politis, melek demokrasi, melek politis agar anak-anak tidak terjerumus ke depannya nanti. Terus saya juga belajar, Pak, saya juga belajar. Sama-sama belajar. Anak-anak juga belajar, gurunya juga belajar, biar ke depannya nanti ketika menyelenggarakan seperti ini biar sukses. Dan tidak menutup kemungkinan anak-anak nanti juga pada saat usianya sudah menginjak dewasa, tidak menutup kemungkinan anak juga jadi panitia nanti, bahkan bisa jadi seperti Pak Ishak nantinya. Amin. Bisa melebihi saya. Amin. Baik, mungkin itu saja bincang-bincangnya kita Pak Nuri, Pak Ishak. Terima kasih banyak. Ada satu yang perlu saya sampaikan. Siap. Tagline KPU hari ini kan pemilu sebagai sarana integrasi bangsa. Jadi diharapkan dengan pemilu ini menjadi pemersatu bangsa. Siap. Bukan pemecah belah bangsa. Kita selalu berharap bahwa dalam proses pemilu ini ada yang kalah, ada yang menang, ada yang terima dan ada yang diterima. Tapi pada poin terakhirnya, mari kita gunakan proses pemilu ini dengan segala macam dinamika yang ada. Ini justru menjadi pemersatu bangsa, bukan pemecah belah bangsa. Termasuk di sekolah satu misal. Karena tadi kan ada calon dari masing-masing kelas. Betul. Jangan sampai kalau cuma kelas A yang jadi, kelas B tidak terima dan gondok sampai seterusnya dan lain sebagainya. Gitu. Harapannya dengan pemilu di sekolah maupun pemilu di negara kita ini betul-betul menjadi sarana untuk mempersatukan kita bersama-sama dalam proses demokrasi yang ada di Indonesia ini. Siap, terima kasih banyak. Semoga nanti yang melihat channel ini bisa memaknai betul bahwa pentingnya demokrasi seperti ini yang berada di sekolah. Mungkin Pak Nuri juga ada pesan buat anak-anak juga. Tentunya saya berharap setelah mendapatkan pencerahan dari langsung Ketua KPU-nya, anak-anak bisa sadar untuk berdemokrasi, gitu. Sadar berdemokrasi dan melaksanakan dengan baik, gitu. Begitu Pak.
Siap, terima kasih banyak. Mungkin itu saja nggih, Bang Muri, Pak Ishak. Terima kasih wawasannya, terima kasih pengetahuannya, dan ini juga buat bahan literasi anak-anak juga 1 minggu ke depan. Artinya anak-anak lebih tadi apa yang saya bilang tadi, berarti melek demokrasi, melek politis. Baik, saya akhiri itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.